Cek, cek. Ano Pak, ngelong penyiaran bu balik dari Australia. Kasihan Bisa Indonesia. ada hiburan. Agak gimana Pak ya? Gimana lebay sih? Lebay. Jadi biasa. Gak usah dipercaya Pak, gak percaya. Ya boleh. Ayo, dekat. Saya turunkan ya. Baik pendengar, masih Anda berada di Persatu Radio Pontianak di Lentera Minggu pagi hari ini edisi 11 Mei 2025 akan hadir dengan tema Minggu Paskah keempat dengan aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombaku, Injil Yohanes bab 10 ayat 27 hingga 30 bersama Yakobus Julian Elis STMSO yang merupakan penyuluh agama Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak, dan juga Boni SAG MAP yang merupakan Ketua Alumni Sekolah Tinggi Agama Katolik STA KAT Negeri Pontianak. Baik pendengar, selamat mengikuti. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kepadamu ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Kasih-Mu begitu luar biasa pada minggu Paskah keempat, minggu panggilan sedunia. Engkau menjadi gembala agung kami, menjadi pribadi yang selalu menyertai hidup kami. Dengan misteri Paskah, kebangkitan dirimu menjadikan suatu tanda rahmat bagi kami untuk selalu setia kepadamu untuk selama-lamanya. Berkati, bimbing, lindungi, sertailah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang memenuhi panggilan-Mu dengan segala bidang kehidupan yang Engkau percayai dan kehendaki kepada kami. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak 104,2 FM dan di media-media digital RRI Pro 1 Pontianak. Pada lentera minggu hari ini kita akan membahas tentang tema yang sungguh luar biasa dari Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombaku. Dan tema ini sebelum kita bahas bersama Boni dari alumni Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak selaku ketua, kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30 ini. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan umatku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, tema yang begitu luar biasa ini pada minggu panggilan, minggu pekan Paskah keempat, kita masih mengenang dan juga merayakan pesta Paskah. Selamat Paskah untuk kita semua. Semoga dalam minggu panggilan ini kita dapat menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Kristus, Gembala baik, menghendaki kita semua bersatu dengan Bapa karena kasih-Nya yang amat agung. Dengan kepercayaan akan kasih-Nya, marilah kita bersama-sama
selalu mempercayai segala kehendak Bapa di surga melalui Yesus Kristus, putranya, yang telah wafat di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan pada pekan Paskah yang keempat ini, dialah Gembala Agung kita, yang menuntun kita menuju Bapa di surga. Baik, Boni, apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, tema kita kan adalah bagaimana aku memberi hidup yang kekal kepada domba-dombaku. Dan ini merupakan suatu tema yang pada minggu panggilan keempat ini, atau minggu Paskah, yang sering disebut sebagai minggu panggilan. Kita sebagai pengikut Kristus menjadi pribadi yang harus setia kepada Kristus. Nah, untuk itu bagaimana refleksi terdalam dari Injil hari ini yang cukup singkat tetapi sangat luar biasa. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Yan. Tentu menjadi refleksi kita adalah bagaimana Yesus yang kita imani adalah wujud dari Allah yang penuh pengharapan dan sumber keselamatan bagi kita manusia. Baik. Tentu dari hal ini, hari ini kita dikuatkan melalui Injil. Ya. Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30 mengisahkan tentang Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Ya. Baik. Pada minggu panggilan ini kita semua sebagai umat pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi domba-domba, dan panggilan ini sudah kita terima dalam baptisan kita ya, Bon ya. Dan kita tahu bahwa dengan kita dibaptis, kita menjadi pengikut Kristus. Dialah Gembala Agung kita. Tetapi gembala-gembala seperti pengganti Kristus, yaitu Petrus dan ya pewaris-pewarisnya. Dan kita sangat berbahagia pada pekan Paskah ketiga sudah terpilih dalam konklab ya, Paus Leo ke-14 ya. Dan ini merupakan sukacita bagi umat Katolik sedunia bahwa dalam waktu yang tidak berapa lama ya pada hari kedua ya, pada pemilihan Paus sudah terpilih Paus ya dalam satu konklab, yaitu satu putaran ya, Paus Leo ke-14. Dan dia adalah gembala wakil Kristus di dunia ya. Gembala yang akan mengembalakan umat Katolik kurang lebih 1,4 miliar menurut data yang dirilis ya. Dan juga gembala-gembala di tingkat gereja lokal, yaitu para uskup dan wakil-wakilnya ya. Nah, kita sebagai umatnya harus mampu mengikuti gembala, terutama Yesus Kristus. Nah, bagaimana sikap hidup kita? Nah, sikap hidup kita dalam kehidupan beriman tentunya bahwa kita harus memiliki iman. Ya. Jadi, iman yang tumbuh dan berbuah dan iman yang menyelamatkan. Jadi, dalam Yakobus sendiri mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Begitu. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, pada minggu panggilan ini kita sangat menjadi pribadi yang berbahagia. Bagi paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat, Bapa memberikan paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Nah, bagaimana sikap hidup menyerupai Kristus itu, Bon? Hidup menyerupai Kristus sendiri adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan iman. Jadi iman sendiri yang hidup adalah iman yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dan kasih. Jadi perbuatan-perbuatan ini adalah bukti dari iman yang sejati. Nah, sedangkan yang dihasilkan dari kehidupan rohani atau iman itu kebaikan, kemudian damai, sukacita, kebahagiaan, kasih, kesabaran, dan kesetiaan. Ya. Itu yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang beriman. Nah,
Gambaran tentang gembala dan domba-dombanya sudah sangat ya jelas ya. Namun kita harus tahu bahwa Gembala Agung menjadi suatu hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, sebagai seorang yang beriman, menjadi pengikut Kristus itu kan berarti kita harus melaksanakan ya 5 pilar gereja ya, Yes. yaitu liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, dan martiria ya. Nah, pengudusan yang kita terima dari baptisan ini kan menjadi suatu tanda rahmat bahwa kita menjadi pengikut Kristus. Nah, bagaimana Boni merefleksikan ini mulai dari baptisan, mungkin baptisan bayi ya, tetapi Baptisan sudah bayi. mengenal ajaran Kristus pasti pada saat di keluarga. Nah, gambaran keluarga ini kan menjadi tempat terdekat, dan orang tua kita itu secara tidak langsung menjadi gembala-gembala bagi kita. Nah, bagaimana refleksi terdalam untuk itu? Bapak Ibu hadirin, tentu yang menjadi tugas kita sebagai manusia menanggapi hal itu adalah sebenarnya yang pertama adalah cari dulu kerajaan Allah. Ya, Jadi maka yang lain akan dilengkapi dan disempurnakan. baik. Jadi pernah dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya saja manusia seringkali mencari jalan-jalan lain. Jadi iman yang kokoh mengakar sehingga tumbuh dan berbuah, memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, kita tahu juga bahwa dengan minggu panggilan keempat atau minggu Paskah keempat ini ya, umat diajak untuk merayakan misteri agung penyelamatan melalui Paskah untuk mengakui dan mengikuti serta setia kepada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Nah, dan kita kaitkan dengan tahun jubileum ini ya, begitu luar biasa, 25 tahun sekali, di mana seluruh umat diajak untuk bertobat, terutama Paus Fransiskus mengajak kita untuk pertobatan ekologis. Kerusakan alam di bumi yang kita tinggali ini harus dicegah, karena bermiliar-miliar manusia, makhluk hidup ya, tinggal di bumi yang diciptakan oleh Tuhan ini. Nah, bagaimana refleksi terdalam tentang harapan kita ya, tentang tahun jubileum yang penuh rahmat ini? Sikap kita menyikapi hal itu tentu berdasarkan dari hati kita. Ya. Jadi harapan manusia itu terpusat pada Allah. Jadi bagaimana Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu sabar dan berlimpah kasih setia. Baik. Nah, itu harus bisa menjadi teladan bagi kita. Nah, Yesus itu sendiri harus mengakar dalam diri kita, dalam praktek kehidupan nyata kita. Ya, praktek kehidupan ini kan menjadi suatu tanda rahmat ya bagi diri kita dan juga orang di sekitar kita, terutama keluarga dan juga masyarakat. Ya. Seringkali tanda rahmat ini tidak dipakai ya, bahwa kita ini adalah terang dunia, kita adalah garam dunia, kita juga adalah ragi dunia ya. Bagaimana terang dan garam itu ya, terang itu bisa bercahaya dan garam itu bisa memberikan bumbu, dan juga ragi itu bisa merubah ya tepung menjadi roti ya, dan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan sering kita malah menutup terang itu. Nah, bagaimana caranya supaya terang itu bisa menjadi berkat bagi sesama? Terang itu bisa menjadi berkat bagi sesama. Hal itu sederhana dilakukan dengan kasih. Ya, Jadi contoh sederhana, bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa memberi contoh dan memberi teladan bagi para pengikutnya atau masyarakat yang dipimpinnya. Nah, kemudian ketika di dalam keluarga, seorang ayah atau seorang ibu ini bisa mengasihi atau memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya dalam keluarga. ya, Kemudian seorang anak itu mampu menghargai dan menghormati kedua orang tuanya di keluarga. Nah, itulah keteladanan kasih yang sesungguhnya harus kita lakukan. nah kita tahu ya Bon ya, dalam gereja Katolik itu tanpa adanya panggilan ya, berarti gereja Katolik itu tidak ada
Ya, sama seperti katakan gereja Katolik tanpa imam itu bukanlah gereja Katolik. Karena Yesus mengutus para rasul dan para murid, dan kita tahu pada minggu panggilan ini umat Katolik dari keluarga-keluarga dipanggil untuk menjadi umat inti dan nanti akan menjadi umat berjabatan ya. Kaum biarawan biarawati, kemudian ya nanti akan dipilih oleh Allah sendiri menjadi umat berjabatan, baik menjadi uskup, menjadi imam, menjadi diakon ya. Dan ini suatu karya agung untuk mewujudkan cita kasih Allah. Nah, bagaimana menyikapi ini ya? Apalagi sebagai seorang katekis yang berkecimpung di bidang pelayanan-pelayanan sosial dan ekonomi ya, dan juga pelayanan-pelayanan ya spiritual lainnya, untuk menggelorakan dan terus mendoakan panggilan ini. Ya, benar sekali. Jadi bahwa ketika dalam minggu panggilan ini semoga saja semakin banyak orang terpanggil Ya. untuk menyampaikan kabar sukacita atau kabar kebaikan. Nah, sederhananya bahwa apapun profesi kita itu merupakan suatu panggilan ketika Ya. itu dilakukan secara hati yang tulus. Baik. Begitu. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dipanggil oleh Kristus adalah suatu anugerah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Nah, Bon, berkat rahmat ini kan diterima melalui Yesus Kristus ya. Ya. Kata Rasul Paulus, sia-sialah iman kita jika Yesus tidak wafat di kayu salib, ya kan, dimakamkan dan bangkit pada hari ketiga. Dan pada minggu Paskah keempat ini, atau minggu panggilan ini, ya, setelah Yesus menampakkan diri kepada para murid dan para rasulnya, ya, pada minggu keempat ini kita diajak oleh Yesus sendiri untuk mau mendengarkan ya dirinya dan setia kepada dirinya supaya tidak binasa. Nah, bagaimana hal ini bisa membuat Boni menjadi kuat, menjadi katekis dalam kancah dunia yang begitu ya bersaing ini? Silakan. Tentu itu menjadi kekuatan hati kita. Ya. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai umat Katolik, umat beriman, idealnya mampu memberikan contoh dan teladan, mampu menjadi aktor perdamaian di Ya. keluarga, tempat bekerja, kemudian di masyarakat. Baik. Sederhananya begitu. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada minggu panggilan atau minggu Paskah keempat ini, panggilan sedunia, bagaimana keluarga-keluarga dipilih Allah dalam sakramen perkawinan dan akhirnya memperoleh keturunan putra dan putri, dan kesempatan yang diberikan Allah itu di dunia ini menjadi berkat bagi sesama. Dan panggilan-panggilan yang datang itu berasal dari Allah. Ada yang dipanggil untuk menjadi biarawan biarawati, ada yang dipanggil untuk menjadi keluarga-keluarga atau suami istri, ada yang dipanggil untuk berkarya di bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, dan segala bidang kehidupan di muka bumi ini. Tetapi yang diinginkan oleh Yesus Kristus kepada para domba-dombanya adalah kesetiaan, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Sebelum kita lebih menggali pada paruh kedua tentang bagaimana refleksi iman yang akan kita gali, mari kita dengarkan pesan-pesan dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.